lagi. Ya, misalnya kita bahas tentang kekerasan yang lagi viral sekarang yang lagi jadi menurutkan tidak bersebagai kekerasan seksual pada anak, seksual pada anak. Ya, studi kasus anak usia 5 tahun. Tempatnya ini contoh kenapa saya minta tolong carikan contoh supaya ketika kita membahas perbedaan ini teman-teman paham yang namanya terperinci jelas seperti apa. Nah, jadi kalau dia kuantitatif, ya, contohnya hubungan antara kecerdasan emosional dan pola asuh dengan prestasi belajar, ya. Hubungan itu termasuk penelitian korelasi, ya. Korelasi. Ya. Jadi mencari tahu ada nggak hubungan kecerdasan emosional si anak dengan pola asuh orang tuanya terhadap prestasi belajar dia di sekolah. Nyambung nggak ini? Nyambung ya. Nah itu perlu nyambung. Nah, bedanya ini kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau kita ambil penelitian kuantitatif, ini kan sudah jelas gitu ya. Sudah sangat rinci. Jadi fokus kita ketika kami di lapangan hanya kok yang tiga ini. Kita mau melihat kecerdasan emosional si anak bagaimana, pola asuh orang tua seperti apa, bukan dengan prestasi masalah di dalam penelitian kuantitatif itu nggak bisa melebar. Dia sempit. Masalahnya cuma ini. Ya, kalau sampai kecerdasan emosional ini kita juga bahas tentang IQ-nya, ada kecerdasan IQ-nya, enggak boleh. Kayak nyambung dengan judulnya. Karena judulnya cuma inilah yang dinamakan. Ya. Jadi kuantitatif itu dari judulnya saja dia sudah jelas, rinci. Ya. Jadi kalau kita ambil data di lapangan itu ya itu. Ini sudah 3 variabel. Ya. Biasanya kalau S1 itu cukup 2 variabel X dan Y. Ini sudah 3 variabel. 1 kecerdasan emosional, 2 pola asuh dan prestasi belajar. Ya. Tapi kalau dia kualitatif, analisis kebijakan pendidikan pada ini luas gitu. Ya, di dalam penelitian kualitatif itu yang kalau teman-teman sudah ada yang berprint, sudah ada yang kopi apa sih namanya buku panduan, ada yang sudah bawa panduan. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ini ya, langkah-langkah, ya, ada yang namanya fokus dan subfokus penelitian kalau dalam penelitian kualitatif. Ya. Jadi penelitian kualitatif itu dia nanti menjawab fokus penelitiannya. Fokus penelitian dibagi lagi ke berupa apa bu? Ya berupa pertanyaan apa sih yang kita ingin tahu tentang analisis kerjaan pola dan kerja. Bisa nggak kita bikin 5-10 pertanyaan? Bisa. Iya. Contohnya ini kekerasan seksual pada anak. Ya, studi kasus anak usia 5 tahun. Ya, banyak hal yang mau kita lihat dari kekerasan seksual ini nanti. Misalnya apa dampaknya? Dampaknya ini banyak. Nanti berkaitan dengan psikologis, emosional, kognitifnya. Ya. Belum lagi nanti kita nanya, kenapa bisa terjadi? Siapa pelakunya? Bagaimana? Panjang cerita. Makanya nggak bisa rinci judul yang kualitatif. Jadi kalau kalian bukan seseorang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang sesuatu,
ya jangan hanya kualitatif. Orang yang kualitatif itu dia pengennya 1+1 itu 2. Tapi kalau orang yang kualitatif 1+1 itu tidak langsung 2. Jalan itu bisa aja. Tapi kalau orang matematika 1+1 itu 2. Paham nggak? Paham. Ya, jadi keponya harus tinggi. Ya. Tapi kalau kita keponya nggak tinggi terhadap suatu masalah, ya kita cukup ini. Kita pengen tahu apa hubungan antara kecerdasan emosional dan pola asuh terhadap prestasi belajar. Kita belum lakukan penelitian ya. Tapi kalau kita logikakan sebagai orang tahu, kita sudah ada teori ya, walaupun buat semester baru. Ada nggak hubungannya dengan belajar? Ada nggak hubungannya? Secara logika kita belum lakukan penelitian nih. Belum lapangan, ada nggak hubungannya? Ada. Yang sudah mengajar, ada ya? Ada. Inilah yang dinamakan kalau penelitian kualitatif itu menguji teori. Ya, itu ada di nomor 2. Teori ini sudah ada. Tapi kalau di kualitatif kita menemukan, ya, cara menemukannya. Nah, pastinya enggak apa yang disampaikan yang tadi kemarin. Ya, kemudian dia melakukan penelitian di anak usia 5 tahun dia mengalami kekerasan seksual, tapi dia nggak trauma. Dia kan jadi menemukan sesuatu yang apa sih yang membuat anak itu nggak trauma? Dia menemukan sesuatu akhirnya yang kemudian nanti itu dia ceritakan di disertasi beliau, itu menjadi sebuah teori. Itu kualitatif itu menemukan teori. Jadi kalau kalian seseorang yang lebih senang menemukan daripada yang sudah menguji yang ada, kualitatif. Ibaratnya kalau kita ilustrasikan dalam hubungan pasangan, ya ada kan orang yang menikah karena kejodohan, ada yang menikah karena menemukan. Nah, kalian itu yang mana? Yang menemukan atau kejodohan? Menemukan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada yang juga yang menerima di kejodohan. Kalian enggak menemukan. Ya. Senang ketemu sendiri. Ya bukan kejodohan ya. Paham ya? Nah, dalam yang kedua itu kan berdasarkan tujuan ya, menguji. Nah, yang B dari segi desain ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi kalau itu dan kualitatif itu kita kan hanya fokus ke sini. Sampai itu di bab 5 kita tuh hanya fokus sampai sini. Tapi kalau kualitatif enggak. Misalnya nanti ada lagi yang mau kita pengen tahu nih, bisa nggak bertambah fokus penelitian kita? Bisa. Itulah hak kita sebagai seorang peneliti dalam penelitian kualitatif berkembang terus menerus. Enggak stop hanya di sini. Kalau nanti itu stop. Kalau kamu sampai melebar kemana-mana itu nggak sesuai buku. Makanya orang itu nggak berkembang. Saya bilang nggak berkembang. Dia hanya menguji teori. Tapi kalau ini menemukan, ya makanya dalam menemukan judul itu kalian harus bisa evaluasi diri. Aku ini orangnya kuantitatif atau kualitatif. Jadi mengerjakan skripsi itu harus dikerjain dengan happy, senang. Dengan aku yang basicnya di sini. Ya. Saya dengan suami ibu ya, itu dua orang yang sangat berbeda. Suami ibu itu orang matematika yang sangat luar biasa, pintar dan kalau ibu enggak.